Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ratna Tumorang dari kelas 6D dengan NPM 0321190050. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Nah, adapun rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang terdiri dari identitas. Identitas di sini ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu di SMP Negeri 1 Rancabungur, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 9 semester ganjil, materi pokok tes pidato persuasif dengan alokasi waktu selama 40 menit. Berikut ini ada kompetensi inti. Nah, di kompetensi inti ini terdiri dari K1-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku, sikap, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Dan yang ketiga, memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural, atau berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena yang terjadi tanpa mata. Yang berikutnya, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, seperti membaca, menulis, menghitung, menggambar, dan mengarang. Nah, selain dari kompetensi inti, ada juga kompetensi dasar, yang dimana saya mengambil tentang 3.3 mengidentifikasikan gagasan-gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Adapun IPK-nya yang pertama, mengidentifikasikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Yang kedua, 3.32 menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Yang berikutnya, 3.33 menganalisis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Yang berikutnya, 4.3.2 menelaah struktur dan ciri kebahasaan permasalahan aktual yang didengar dan yang dibaca. Yang dimana adapun IPK-nya 4.3.1 menyimpulkan struktur teks pidato persuasif, 4.3.2 mengidentifikasikan ciri kebahasaan teks pidato persuasif, sedangkan yang 4.3.3 menelaah teks pidato persuasif. Yang berikutnya itu ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik berbasis TPACK dan model pembelajaran Discovery e-learning dengan metode tanya jawab, diskusi kelompok, ceramah, dan penugasan peserta didik harus mampu. Yang pertama itu melalui kegiatan membaca teks pidato persuasif, mengidentifikasikan pokok-pokok, peserta didik dapat menemukan pokok isi dari teks pidato dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi tentang struktur, ciri kebahasaan teks pidato persuasif, peserta didik mampu menyusun struktur teks pidato persuasif dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui hasil diskusi tentang teks pidato persuasif, peserta didik mampu menyimpulkan struktur teks pidato persuasif dengan benar. Yang keempat, setelah menentukan hasil diskusi tentang teks pidato persuasif, peserta didik mampu menerapkan struktur dan isi teks pidato persuasif dengan baik. Yang berikutnya ada materi pembelajaran. Di materi pembelajaran ini, yang pertama itu ada pengetahuan dan yang kedua ada keterampilan. Sedangkan di pengetahuan itu ada pengertian materi tentang teks pidato persuasif, dan yang kedua struktur isi pidato persuasif, dan yang ketiga menelaah isi pidato persuasif. Sedangkan di keterampilannya itu yang pertama praktik membaca teks pidato persuasif, yang kedua praktik mengajarkan tugas teks pidato persuasif berdasarkan struktur, yang ketiga praktik menulis teks pidato persuasif. Yang tadi kamu mulai. Nah, dan yang ketiga itu praktik menulis teks pidato persuasif. Yang berikutnya ada materi pembelajaran. Tentunya di dalam RPP ini ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu secara faktual. Nah, di faktual ini tentang teks pidato persuasif, di konseptualnya itu tentang struktur dan menelaah teks pidato persuasif tersebut, di proseduralnya langkah-langkah menelaah teks pidato persuasif. Sedangkan metakognitifnya itu berarti itu menyimpulkan keterkaitan atau relevansi atas kemanfaatan pemahaman teks pidato persuasif terhadap kehidupan.
Yang berikutnya ada materi remedial. Nah, di materi remedial ini yang pertama itu mengidentifikasikan kembali materi yang sudah dipelajari sesuai dengan materi yang belum dipahami peserta didik. Yang kedua, memberikan soal-soal latihan terkait materi yang belum dipahami. Yang ketiga, memberikan tugas terkait dengan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam teks pidato persuasif. Nah, di sini ada materi pengayaan. Materi pengayaan ini yang pertama, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk memperluas atau mendalami materi sebelumnya dalam bentuk baik itu tugas ataupun latihan atau soal yang lebih tinggi. Yang kedua, merangkum apa saja definisi atau struktur dari langkah untuk menyajikan sebuah teks pidato persuasif. Nah, selain itu ada juga pendekatan model atau metode pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan yang digunakan saintifik berbasis TPACK dengan model discovery e-learning dengan metode tanya jawab, diskusi kelompok, ceramah dan penugasan. Nah, yang berikutnya ada media, alat dan bahan. Media pembelajarannya itu berupa teks pidato, salinda, grup kelas, laptop. Dan alat pembelajarannya ada whiteboard, LCD proyektor, dan spidol. Bahannya itu teks pidato persuasif berupa LKPD. Dari RPP yang sudah dijelaskan, ada juga sumber pembelajaran. Nah, sumber pembelajarannya itu yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, Bahasa Indonesia, SMP kelas 9, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud. Yang kedua, Kosasi F 2017, Bahasa Indonesia, Buku Siswa SMP MTS kelas 9 Jakarta Kemendikbud. Nah, ada juga langkah-langkah pembelajaran. Di langkah-langkah pembelajaran ini ada kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu. Di kegiatan ini yang pertama ada pendahuluan. Deskripsi kegiatannya itu ada orientasi dengan alokasi waktu selama 10 menit. Di orientasi yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran dan meminta seorang peserta didik untuk memimpin doa dan mengucapkan salam. Guru memeriksa dan mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, peserta didik menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Yang berikutnya itu ada apersepsi. Di apersepsi ini, guru bertanya kepada peserta didik terkait dengan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang berikutnya, peserta didik mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan masalah kontekstual. Yang berikutnya itu, peserta didik memperoleh gambaran tentang manfaat belajar yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ada motivasi. Nah, motivasi di sini, guru memberikan motivasi serta ice breaking untuk cek konsentrasi para peserta didik. Dengan guru mengajukan pertanyaan dengan terkait video motivasi sebelumnya, guru telah memberikan atau menayangkan sebuah video. Yang berikutnya ada pemberian acuan. Peserta didik mendengarkan penjelasan materi yang akan dibahas pada pertemuan yang berlangsung. Peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran pertemuan yang sedang berlangsung tersebut. Kemudian peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru mengenai indikator tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang berikutnya ada orientasi. Nah, pada orientasi ini peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok belajar yang terdiri dari 3-5 orang. Peserta didik mendengarkan penjelasan tersebut mengenai pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, dari pendahuluan ada pula dengan kegiatan inti. Di kegiatan inti ini sesuai dengan model yang digunakan itu adalah simulation. Simulation ini adalah simulasi atau pembelajaran rancangan. Nah, dengan alokasi waktu selama 20 menit. Yang pertama, peserta didik diberikan tayangan video mengenai pidato persuasif dan peserta didik mengamati tayangan tersebut. Yang berikutnya ada problem statement atau identifikasi masalah. Peserta didik itu diberikan LKPD mengenai pidato persuasif. Peserta didik mengamati LKPD yang di dalamnya memuat struktur untuk menelaah dan mengidentifikasikan apa saja yang terdapat pada teks pidato tersebut. Yang berikutnya, peserta didik mengajukan pertanyaan mengenai bahan yang belum dipahami pada LKPD yang sudah dibagikan. Yang berikutnya ada data collection atau pengumpulan data. Peserta didik melakukan diskusi untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditelaah dan diidentifikasikan. Yang berikutnya ada data processing atau pengolahan data. Peserta didik menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun jawaban sementara dari pertanyaan, sehingga diperoleh kesimpulan sementara mengenai struktur dan langkah dalam membaca sebuah teks pidato persuasif. Yang berikutnya ada verification. Nah, di verification ini atau pembuktian, peserta didik mengkomunikasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas secara bergantian dengan diamati oleh kelompok lainnya. Peserta didik saling menanggapi hasil diskusi kelompok lain untuk memverifikasi hasil diskusi tersebut atau hasil kelompok yang telah mereka dapatkan sehingga memperoleh salah satu konsep yang sama. Yang berikutnya ada generation atau menarik kesimpulan. Peserta didik membuat sebuah kesimpulan mengenai teks pidato persuasif. Nah, hasil diskusi yang telah diperoleh, kemudian peserta didik diminta untuk berlatih untuk membuat sebuah teks pidato persuasif. Yang berikutnya itu, peserta didik diminta untuk menyampaikan apa aja isi teks pidato tersebut yang telah mereka buat. Nah, selain dari kegiatan inti ada penutupnya. Di penutup ini peserta didik mampu membuat resume atau creativity dengan bimbingan guru terkait tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi teks pidato persuasif. Yang selanjutnya itu peserta didik diberikan soal evaluasi yang berkaitan dengan materi yang sudah dibahas untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Yang ketiga itu, sebelum guru menutup pembelajaran, kelompok peserta didik dengan kinerja dan kerjasama yang terbaik diberikan penghargaan sebagai motivasi bagi teman-teman yang lain. Yang keempat itu, salah satu peserta didik memimpin doa dan mengucapkan salam kembali. Nah, yang berikutnya itu ada penilaian atau evaluasi. Yang pertama, teknik penilaiannya itu berupa penilaian sikap. Di penilaian sikap ini ada observasi atau pengamatan. Di penilaian pengetahuan ini ada tes tertulis. Penilaian keterampilan itu unjuk kerja. Yang kedua, bentuk penilaian. Nah, di bentuk penilaian ini ada observasi. Di observasi ini berarti peserta didik mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru atau disebut dengan lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Yang berikutnya ada tes tertulis. Di tes tertulis ini uraian dan lembar kerja. Di unjuk rasa lembaran penilaian presentasi. Yang berikutnya itu ada bentuk instrumen. Nah, bentuk instrumennya itu jurnal perkembangan sikap sosial. Nah, berikut ini adalah jurnal perkembangan sikap sosial yang terdiri dari nama sekolah, kelas, tahun pelajaran, dan berikut ini adalah tabel dari jurnal perkembangan sikap sosial. Nah, adapun rubrik penilaian. Nah, berikut ini adalah format dari lembaran penilaian diskusi kelompok. Dan ini adalah lembar penilaian diskusi atau individu setiap peserta didik. Ada kriteria penilaian, ada lembar kreatif dalam diskusi, ada kriteria penilaian, ada penilaian proses atau di lembar observasi diskusi kelompok. Ini merupakan lembaran penilaian sikap observasi pada kegiatan praktikum. Dan setelah itu ada juga rencana tindak lanjut hasil penelitian. Nah, di rencana tindak lanjut hasil penelitian ini terkait yaitu yang pertama itu pembelajaran remedial. Yang pertama, pembelajaran remedial dilakukan bagi siswa yang capaian KD-nya belum tuntas. Yang kedua, tahap pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial atau teaching atau klasik atau tutor sebaya atau tugas yang diakhiri dengan teks. Yang berikutnya, tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali. Apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis. Yang kedua itu ada pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan dilakukan bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan. Yang kedua, siswa yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai materi tambahan. Mengetahui Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rancabungur dengan Bapak Haria Susanto Gindo SPD dan Guru Mata Pelajaran Ratnas Temorang dengan NPM 0321190050.
Berikut ini adalah bahan ajar yang dipelajari dari KD yang sudah dibuat. Yang pertama itu ada pengertian pidato persuasif, tujuan pidato persuasif, ada prinsip-prinsip pidato persuasif, struktur teks pidato persuasif, ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Dan ini adalah merupakan lembar kerja peserta didik atau sering disebut dengan LKPD. Yang berikutnya itu ada soal evaluasi. Soal evaluasinya berisi pilihan berganda. Sekian hasil pemaparan dari saya terkait dengan RPP yang sudah saya buat atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih.